match and mirror, nanti seluruh badan Anda itu seperti frekuensi yang bisa nyambung kemanapun, teman-teman. Anda bisa masuk ke siapapun, masuk. Dan saat sudah bisa masuk, teman-teman, Anda bisa lakukan apapun dalam presentasi Anda. Match and mirror. Yes. Artinya apa? Nge-match itu sudah tahu ya, artinya nge-match ya. Nge-match itu ya saya nge-match dia itu. Kayak apa? Dia itu kayak apa? Nah, kayak itu teman-teman pemahamannya. Setelah itu, Anda mulai bercermin dari dia. Orang ini ngapain ya? Ngapain? Apa yang dia lakukan? Gerakan apa yang dia lakukan? Lalu saya coba mengikuti gerakan dia. Apapun dia lakukan, saya ikutin dulu. Ya. Terus, nah, kalau sudah gerakannya mulai sama gitu, mulai mirip, mulai sama, ya, atau mulai mirip sama. Terus Anda mulai gerakan yang baru dulu. Greg, kalau dia sudah ngikutin Anda, nah, ini namanya sudah nge-match. Segala sesuatu itu punya frekuensi. Contohnya, misalnya kita mau nyetel radio nih, di frekuensi 100. Frekuensi 100 contoh aja ya. Kalau saya nyetelnya di frekuensi 100, radio saya ini hanya akan menangkap radio dengan gelombang frekuensi 100. Tidak mungkin frekuensi 102, 103 akan nyangkut di frekuensi saya ini yang saya setel tuningnya tadi. Kalau saya turunkan frekuensinya ke 95, turun dikit, dia akan, yang 100 nggak akan nyangkut, tapi dia akan nyangkut yang 95. Teman-teman, ternyata ini juga tervalidasi di ruang terapi. Ya, kalau kita ketemu dengan klien, dan waktu qualifying namanya, dia menceritakan dia masalahnya apa, bla 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 bla. Kalau memang kita udah nge-match, Bluetooth saya dan dia sudah nyambung, gitu. Frekuensinya nyambung, teman-teman. Bahkan dia tidak ceritakan sakitnya apa atau bagian diri dia mana yang sakit, itu kerasa di saya. Nah, ternyata itu terjadi di semua hal, teman-teman. Termasuk dalam komunikasi. Waktu Anda bicara dengan orang, ya. Terus caranya gimana? Cara praktekannya gampang. Misalnya Anda ketemu settingannya bertemu di sebuah kafe, misalnya. Anda datang, Anda duduk, mungkin zaman sekarang nggak bisa salaman ya. Say hello saja, Anda juga duduk. Usahakan teman-teman duduknya jangan menghadap, usahakan. Ya, usahakan jangan menghadap. Tapi kalau bisa ya semenghadap. Semenghadap tuh kalau bisa ya arahnya samalah kita menghadap. Ini kita sudah mulai nge-match-kan dengan dia. Ya, saya jarang sekali kalau nggak terpaksa, saya nggak mau untuk berhadapan gini. Saya selalu mencari posisi yang semenghadap. Itu lebih enak bicaranya. Ya, nggak menghadap sana, tapi ya agak gini lah. Gini. Ya, jelas ya teman-teman ya. Nah, Anda coba perhatikan gerakan dia. Gerakan dia duduknya seperti apa. Kalau misalnya dia duduknya santai nyender di belakang kursi, Anda juga ikut nyender. Oke. Kalau misalnya dia tegak seperti ini, Anda juga tegak. Oke. Kalau dia agak miring seperti ini, Anda juga agak miring seperti ini, teman-teman. Oke. Jadi teman-teman tugasnya mengamati ya gerakan badan dia, lalu ikutin. Kasih jeda sekitar 5-10 detik untuk ngikutin gerakan dia yang baru. Kalau terlalu cepat, dia akan curiga loh. Ini ngikut-ikutin maksudnya apa? Iya, saya belajar match and mirror. Enggak gitu maksud saya. Nah, contoh lagi nih, teman-teman. Misalnya, dia nggak pakai jaket, dan Anda datang pakai jaket. Apa yang kita lakukan? Copot jaketnya. Kita lihat lagi, dia ngerokok nggak? Bisa jadi klien kita ini ngerokok loh. Kalau Anda ngerokok, ya ngerokok aja nggak apa-apa. Tapi misalnya dia ngerokok, Anda nggak ngerokok. Ya, bisa jadi loh, dia ngerokok, Anda nggak ngerokok. Gampang. Anda ambil ballpoint Anda, dan Anda pura-pura, ya main-main ballpoint kayak orang ngerokok. Anda mulai nge-match-kan dengan dia. Simpel teman-teman ya. Teman-teman, coba kalau ketemu orang, suaranya juga di-match-kan. Misalnya, Anda ketemu orang dengan suaranya berat. Suara saya biasa berat seperti ini. Dari dulu suara saya berat. Anda yang mungkin suaranya tidak seberat dia, Anda juga bisa lakukan seperti ini. Oh gitu ya Pak ya, Anda suaranya berat. Dari dulu Pak, suaranya berat seperti ini. Wah, hebat ya Pak ya. Nah, misalnya sekarang kalau suaranya itu tinggi, atau dia ngomong, wah,
Oh, kalau saya suaranya nggak seperti dia, saya suaranya seperti ini. Oh, wow, wow, wow. Anda juga gitu. Oh, kalau Anda suaranya seperti itu ya. Oh, gitu ya. Oh, ya, 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 ya. Disamakan, teman-teman. Termasuk kecepatannya. Kalau dia ngomongnya cepat, Anda juga ngomongnya juga cepat. Jangan pelan. Misalnya, gini Anda lihat, rasanya match atau tidak? Kalau saya suaranya berat. Dari dulu saya bersuara berat seperti ini loh. Saya itu mantap. Terus saya bilang, oh, Bapak suaranya berat. Oh, gitu ya Pak ya. Oh, Bapak mantap Pak suaranya. Kacau, teman-teman. Nggak nge-match. Nggak nge-match ini. Kacau. Ya, itu apa yang terjadi, teman-teman? Kalau seperti itu, setiap dua orang bertemu, teman-teman, apa yang terjadi sebenarnya? Sebenarnya yang terjadi adalah saling menilai bawah sadarnya. Itu sebenarnya yang terjadi. Jadi bawah sadar klien Anda ini, tanpa dia sadari juga bahkan, dia sedang menilai Anda ini seperti apa. Anda juga gitu. Bawah sadar Anda itu mencari data tentang klien ini kayak apa dia. Dan sifatnya adalah mereka suka sesuatu yang mirip. Ini alasannya, teman-teman. Jadi kenapa kita lakukan teknik ini? Karena kita mainkan bawah sadar sebenarnya. Bawah sadar suka sesuatu yang mirip dan dia nge-match. Kalau satunya seperti ini, satunya cuma gini, lah nggak nyambung, teman-teman, nggak nyambung. Tapi kalau gini, Anda juga gini, lah itu baru nyambung. Kalau dia begini, Anda begini, ya, nah, mulai nyambung. Jadi deh, ngomongnya jadi enak kalau kayak gini, teman-teman. Nah, baru ngomong presentasi. Kebanyakan orang itu belum match, sudah presentasi, Pak. Pak, produk saya ini bla bla bla, lu belum match. Bawah sadarnya tuh belum seneng dengan Anda. Kenapa kita lakukan match and mirror? Kita ingin supaya bawah sadar dia tuh nge-match dengan kita. Kalau sudah match, udah jadi temen, omongannya udah beda, teman-teman. Kadang-kadang presentasi jadi sangat sederhana karena udah seneng, udah match dulu. Pernah nggak Anda ketemu orang, ya? Dia ngomongnya hebat, bla 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 bla, wah dengan semangat 45 bla. Tapi Anda nilai, enggak deh, gua nggak suka gua sama dia, enggak deh. Ini boleh ngomong kayak apapun, tapi dia nggak suka, selesai. Yang nggak suka bawah sadarnya loh, teman-teman. Ingat, bawah sadar kekuatannya 95% loh. Pikiran sadar cuma 5% loh. Jadi yang menang yang mana? Yang bawah sadar. Begitu dia udah nggak suka, selesai. Udah. Ditinggal main handphone, telepon-telepon, ngantuk. Itu yang terjadi sebenarnya, teman-teman. Kenapa kalau kita presentasi, kalau ada orang presentasi, dan orang nggak mau dengerin? Karena faktor utamanya adalah ini tadi, belum match, belum terjadi match. Anda mau ngomong apapun, kalau belum match, nggak nyambung, teman-teman. Ini ilmu penting sekali. Oke, apalagi yang bisa di-matchkan? Banyak hal, termasuk pernapasan, teman-teman. Coba lakukan. Besok kalau ketemu orang, Anda coba nge-match pernapasannya. Anda ngobrol atau enggak, Anda lihat aja pernapasannya. Kalau napasnya gini, Anda juga ngikutin, teman-teman. Napas Anda juga dibikin pelan. Termasuk apa, teman-teman? Kedipan mata, teman-teman. Anda perhatikan. Anda ngomong dengan orang, Anda lihat matanya, dia ngedip gini. Anda juga ikut ngedip gini, teman-teman. Buka lagi. Dia ngedip lagi, buka lagi. Anda ngedip juga, buka lagi. Gitu. Anda coba matchkan yang kecil-kecil. Ini latihan loh ya. Ini kita niatnya latihan. Jadi, kok aneh sih? Ya nggak aneh, wong kita sedang latihan kok. Orang latihan kan bebas. Kita mau pinter. Semua harus dilatih, teman-teman. Semua dilatih. Supaya kita pinter. Supaya ngerti, oh begini, oh begini, oh begini, oh begini. Kalau kita sudah pinter, sudah terlatih, ya sudah. Apa yang terjadi? Nanti secara otomatis, teman-teman punya keahlian baru. Dan keahlian ini penting sekali. Apa keahliannya? Menyamakan frekuensi dengan lawan bicara Anda. Ini penting sekali, teman-teman. Ini penting sekali. Ya, sepertinya sepele loh yang kita omongkan ini. Jangan dianggap sepele ini. Presentasi nggak jalan kalau ini nggak masuk loh, teman-teman. Matchkan dulu. Begitu udah match, wah sudah. Terserah lah sebenarnya. Terserah. Ya ini, aduh, ini dahsyat, teman-teman. Dahsyat banget. Ya, coba Anda latih setiap ketemu orang, cari persamaannya apa, ikuti gerakan badannya, disamakan, ya toh. Anda ngobrol dengan orang, ikuti gerakan badannya, dengarkan suaranya berat atau ringan.
Anda mati kedipan matanya, ya, buka tutup matanya, lalu napasnya kayak apa, cara duduknya kayak apa, dia pesennya apa, minumnya apa, dia ngerokok atau tidak, dia pakai jaket atau tidak, dia pakai dasi atau tidak. Itu teman-teman. Sebelum kita bicara presentasi, kalau sudah saling senang bawah sadarnya, udah nenong nengkong ini sudah terjadi nih. Wah, ini seru sudah. Nanti itu udah jalan sendiri teman-teman. Begitu Anda sudah bisa, secara otomatis badan Anda akan nge-match. Terus nge-match. Dengan siapapun Anda ketemu langsung nge-match. Ya langsung nge-match. Oke, saya mau cerita nih, satu pengalaman saya dalam match and mirror ya. Nah, suatu saat saya presentasi. Ya, di situ ada sekitar 10 orang, kebetulan cowok semua. Mereka pakai baju seragam dari sebuah instansi. Dan baju seragamnya itu warnanya hitam. Wah, waktu saya sampai di tempat itu, kebetulan saya kok juga pakai hitam. Saya udah seneng dulu. Wah, saya udah seneng. Aman. Angka aman ini pertama. Sudah. Presentasi berjalan, teman-teman. Sudah enak. Udah enak. Tiba-tiba, salah satu orang, teman mereka itu datangnya terlambat. Dan cewek. Ya, dan cewek. Ini terjadi waktu saya masih di bisnis jaringan. Nah, waktu presentasi udah enak itu, sudah lancar semuanya. Tiba-tiba perempuan datang. Itik datang. Sorry aku telat. Langsung dia duduk. Lihat di whiteboard saya bilang, oh ini lem ya? Oh saya bilang, oh iya mbak, ini lem ini mbak. Langsung saya juga kemayu kayak dia, karena dia kemayu. Jelas teman-teman. Ini saya lakukan demi apa? Match and mirror. Waktu saya ngomong dengan yang laki-laki yang nggak kemayu, saya jadi nggak kemayu. Tapi waktu ngomong dengan orang ini, yang kemayu ini perempuan itu tadi, saya juga, wah selenggok. Apa yang terjadi teman-teman? Semua sign semuanya. Dan yang satu terakhir datang ini, dia tidak menjadi virus dalam tanda petik. Sering waktu kita presentasi yang paling ditakutkan adalah ada orang nggak tahu apa-apa langsung masuk nimbrung jadi negatif kan. Kalau Anda lakukan match and mirror teman-teman, pengalaman saya kok, ya sudah selesai. Udah, ini lem iya ini lem mbak. Ya saya suka kalau kayak ya sama mbak, saya juga suka kayak gini. Clear. Enak itu teman-teman. Ya, ilmu ini, teknik ini luar biasa. Ya, sepertinya sepele, sepertinya Anda dibilang orang aneh pada saat latihan, tapi biarkan. Yang omong aneh suatu saat akan melihat Anda betul-betul aneh. Kenapa? Anda jago bicara. Kalau Anda bicara itu menarik. Kok bisa ya ngomong kayak gitu ya? Kok bisa ya? Wah, elok tenan ya. Kok bisa ya? Nah, itu yang Anda dapatkan teman-teman. Kalau Anda bisa lakukan ini, terus Anda lakukan ini, latih terus match and mirror. Nanti seluruh badan Anda itu seperti frekuensi yang bisa nyambung kemanapun teman-teman. Anda bisa masuk ke siapapun, masuk. Dan saat sudah bisa masuk teman-teman, Anda bisa lakukan apapun dalam presentasi Anda. Dan orang akan kagum, kenapa orang itu bisa ngomong seperti itu. Itu hanya terjadi pada Anda yang terus melatih match and mirror dengan